Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu anggota pengajian tafsir Al-Quran Nur, yang saya hormati Ibu Samsul dan keluarga. Pertama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bisa bersilaturahmi sekaligus bersholatul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita buka pengajian tafsir Al-Quran dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, dijadikan sebagai ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Liridhallahi ta'ala wa li syafa'ati rasulihi wa bi syafa'atil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian sampai di ayat 102 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون nilai zikir a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabu ma tadru syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala yakfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u, dan mereka mengikuti. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Ma apa tatlu yang dibaca syayatinu oleh setan-setan ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafaru, padahal tidak kafir. Sulaiman walakinna syayatina, maka tetapi setan-setan itulah kafaru yang kafir, yu'allimuna, mereka mengajarkan an-nasa, kepada manusia, as-sihra,
sihir. Ibu-ibu yang saya hormati, ayat 102 ini masih berbicara tentang orang Yahudi. Ada asbabun nuzulnya pada ayat ini. Suatu hari Rasulullah itu mengajarkan pada para sahabat tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Di tengah pengajaran beliau menyebut-nyebut Nabi Sulaiman. Orang Yahudi tahu pengajaran Rasulullah tersebut, terus berkata pada sesama Yahudi, lihatlah itu Muhammad telah mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil, yang benar dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Masa Sulaiman itu digolongkan termasuk para nabi, para rasul? Sulaiman itu kan tukang sihir, bisa mengendarai angin. Terus sinten niku? Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu menganggap Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir karena memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia yang lainnya, bisa berkomunikasi dengan jin, kemana-mana mengendarai angin. Dan itu dipandang oleh orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman itu termasuk tukang sihir yang sangat paham akan ilmu sihir. Nah, ayat ini membantahnya. Nanti dibantah. Orang Yahudi tersebut itu sangat senang, sangat cenderung mengikuti apa yang diceritakan oleh setan. Jadi setan niku menceritakan tentang sihir yang itu sangat digandrungi oleh orang Yahudi. Setan itu mengarang buku, menulis buku tentang persihiran. Lah itu ditaruh setan di bawah singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lah sebagiannya itulah yang dibacakan oleh setan kepada orang Yahudi itu tadi, sehingga mereka tertarik cenderung dan mengalahkan ketertarikannya membaca kitab suci Taurat. Akhirnya apa nih? Turun ayat ini, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Bahwa orang-orang Yahudi itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ini kuwau ceritanya. Jadi setan-setan itu menulis kitab sihir yang ditaruh di bawah kursi singgasananya Nabi Sulaiman. Sebagian dari isi kitab tersebut dibacakan ulang pada Yahudi, orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad. Mereka menganggap Nabi Sulaiman telah kafir karena mengajarkan sihir di kuwau. Padahal Nabi Sulaiman tidak kafir. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Setan-setan itulah yang kafir. Ibu-ibu yang saya hormati, sihir itu adalah ilmu hitam, ilmu yang bersumber dari setan, yang digunakan untuk mencelakakan orang lain, bisa untuk melukai, bisa untuk membuat orang lain sakit, bahkan bisa untuk menceraikan antara sepasang suami istri, bahkan bisa juga membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Jadi sangat berbahaya. Nah, pada ayat ini mereka menuduh Nabi Sulaiman itu adalah mempelajari dan melakukan yang namanya sihir. Wa ma unzila
Lanjutannya Bu. Ama unzila, dan apa yang diturunkan alal malakaini kepada dua orang malaikat di Babila, di negeri Babil atau Babilonia kalau sekarang. Di Babila, di negeri Babil, Haruta, yaitu Harut, wa Maruta dan Marut. Wa ma yu'allimani, sedangkan keduanya tidak mengajarkan, keduanya yaitu Harut dan Marut, min ahadin, kepada seorang pun, hatta yaqula, sebelum keduanya mengatakan atau sehingga keduanya mengatakan. Innama nahnu, sesungguhnya kami, fitnatun, hanya cobaan, dalam kurung bagimu. Fala takfur, sebab itu janganlah kamu kafir. Fala takfur, sebab itu janganlah kamu kafir. Jadi setan-setan itulah yang mengajarkan pada manusia tentang ilmu sihir. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Dua malaikat ini banyak penafsirannya. Ada yang mengatakan malaikat sungguhan, betul-betul malaikat yang diturunkan Allah untuk hidup di bumi. Ada yang menyebutkan, menafsirkan, niku manusia mawon, orang yang soleh, ibadahnya banyak, taat kepada Allah, sampai seperti malaikat, ketaatan dan ibadahnya itu tadi. Manusia, orang soleh, akan tetapi ibadahnya sangat bagus, seolah-olah kayak malaikat. Di negeri Babilonia saat ini, tenggene Irak, Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Jadi tiang niki saged ilmu sihir, Lah, dua malaikat atau dua orang ini tidak mengajarkan ilmunya sihir itu kepada manusia yang lain, bukan, kecuali orang yang mau belajar itu akan diberitahu dulu. Sampean ojo kepingin ilmu sihir lho yo, aku iki iso ilmu sihir iki, mek digawe ujian bagi sampean. Nek sampean mempelajari ilmu sihir kok sampean akeh kufure kok sampean, sing asal iman kok tadi gak iman, hati-hati sampean. Tapi nek menungso, manusia itu tadi memaksa terus, akan diajari akhirnya oleh dua orang malaikat atau manusia yang soleh ini. Tapi sebelum mengajari pasti diberitahu hal tersebut pada orang yang mau belajar sihir. Akhirnya bagaimana? Ternyata beberapa orang itu tetap begah
untuk bisa belajar sihir dari 2 orang malaikat atau 2 orang saleh ini, Harut dan Marut. Namanya Harut dan Marut, yang menyebutkan bahwa 2 orang ini asalnya malaikat. Itu ada beberapa riwayat. Salah satunya, malaikat itu pernah, kalangan malaikat, tak ngono sih, Gusti Allah kok iso ya nyiptakno manusia sebagai manusia, sebagai makhluk pilihan. Padahal manusia ya perbuatannya itu sangat-sangat jauh dibandingkan kalangan malaikat yang senantiasa taat dan patuh pada Allah. Malaikat disuruh sujud terus sujud, disuruh diperintah bertasbih terus bertasbih, tidak pernah bermaksiat barang sekejap. Tapi menungso lho, rasa kuatnya maksiat, tapi kok dipilih sebagai makhluk. Jadi itu makhluk yang diunggulkan oleh Allah. Perbuatannya yang ada yang melanggar, perbuatan dosa dilakukan manusia. Kenapa kok Allah masih mengunggulkan manusia? Terus Allah itu menegur malaikat tersebut, sampean malaikat burung karuan sampean niku isuk-isuk sampean luwih elek di bawah kualitas manusia sekarang. Kalau sampean saya beri nafsu sebagaimana manusia. Tunggu tak Gusti Allah. Amat coba. Akhirnya malaikat ini di kalangan para malaikat itu dipilihlah 2 malaikat yang dipandang paling taat. Nggih, Harut dan Marut niki. Niki Gusti Allah 2 orang. Niki siap kalau diperintahkan untuk bergaul kepada manusia, diberi nafsu sebagaimana manusia. Akhirnya 2 malaikat ini turun ke bumi. Nek awan dadi manusia, gak ada nafsu. Tubuh ngoten niku dadi manusia. Sampai surup. Mungkin surup donga malaikat niki wau. Yang dadi manusia niki wau. Memakai Ismul A'zam yang dulu pernah saya sampaikan sekilas. Nanti jadi malaikat lagi kalau malam. Sampai fajar jadi manusia lagi, punya nafsu. Nanti kalau surup ngoten malih dadi malaikat, taat malih. Ternyata dalam perjalanannya manusia yang asalnya dari malaikat 2 orang Harut Marut ini wong gak ada nafsu. Tiba-tiba kepincut kalian tiang wayu, tiang wayu jatuh cinta, tapi sudah mempunyai suami. Sing awang ayu niku lho. Bahaya iki. Malaikat ae iso. Katut iso malaikat iki. Lho dilalah yang istri niki wau tibake nggih ada rasa, artinya nggih ada tenang. Tapi itu syarat. Sampean kudu misahno aku ambek bojoku dhisik. Dulu. Ngoten. Tah bagaimana caranya? Barang ngoten enggak dengan segala upaya ya dilakukan, akhirnya berhasil. Matur ngoten badhe dijak sero, masih ada syarat lagi. Apa ini? Syaratnya adalah membunuh manusia yang lain. Dilakoni wong dene cinta itu hutang itu. Wis gak ulur dari itu wis pokoke wis kadung cinta. Duwe nafsu niku dilakoni bisa. Ngoten cik burung mari enten syaratnya mari. Ditambahi minum khamr. Mabuk. Otot akhirnya malaikat ini wis urup donga meneh gak iso. Dadi malaikat maneh pun mboten saged. Mboten saged.
ketun gak karu-karuan. Nggih. Gak sido kali sing lari ayu wau. Akhire gak sido. Oh iya. Manten-manten ya napa? Manten-manten dihukum Gusti Allah. Sampean kelen di malaikat. Tak jarno dadi menungso, nggih. Tapi tak hukum ya sampai dina kiamat. Atau sampean tak dadekno malaikat hukumane jaminan akhirat. Milih sing pertama, tak apa wis dihukum nang donya. Pokoke engko nang akhirat tak nerima hukuman meneh. Sebab malaikat aku pengen dhisik ya, di guru ketiban manusia tahu betul bagaimana beratnya hukuman di akhirat. Milih dihukum nang donya. Sampai sekarang masih dalam hukuman itu. Hukuman ini apa? Digantung palani nang ngisor kepuki ambek dina kiamat. Wallahu a'lam. Niku adalah Harut dan Marut. Itu pendapat yang menyebutkan bahwa Harut dan Marut ini adalah seorang malaikat, dua orang malaikat. Nah, pendapat yang tadi yang awal buatan malaikat, manusia biasa. Cuma orang soleh ibadahnya sangat bagus, kuat, sehingga layaklah atau seperti seolah-olah malaikat. Tapi dia bisa ilmu sihir. Setiap kali mau mengajarkan ilmu sihir, diilingno dhisik sing badhe belajar iki. Iki ilmu sihir iki asline ngono ujian lho. Nek sampean gak pelajari wis lu apik, lu aman. Tapi nek maksa terus mungkin sesuai diwuluhi. Macam. Akhirnya apa? Akhirnya nggih fayata'allamuna. Lanjutan itu. Fayata'allamuna. Maka mereka mempelajari, mereka itu manusia-manusia. Minhuma, dari kedua malaikat itu, apa yufarriquna, mereka dapat menceraikan bihi, dengan sihir itu yang dipelajarinya, bainal mar'i, antara seorang dalam kurung suami wa zawjihi, dengan istrinya. Akhirnya beberapa orang dari kalangan manusia kekeh ngotot kepingin belajar sihir. Padahal sihir niku mempelajarinya gitu, haram hukumnya, mayoritas haram. Apalagi menggunakannya, yang itu adalah berfungsi untuk mencelakakan manusia yang lain. Sihir enten, sulit kalau dilogikakan. Kalau dicerna akal memang sulit. Wong jane ilmu hitam, wong jane ilmu setan. Tapi ada. Dan ini disebutkan dalam Quran tentang istilah sihir. Entah bagaimana cara yang ditempuhnya, macam-macam. Nggih. Nek gambaran sing umum, nggih. Wonge adoh nang kono, nggih. Mbok ana apa iku gambar apa iku? Dicubles-cubles to. Bentenge dodone. Termasuk santet. Sihir niku kata macam ini. Dadak sing mriku, waduh pirang-pirang kilometer jaraknya. Nggih. Terkena bosolannya jatuh, wong jane sihir. Menceraikan suami istri bisa, wong ini setan kan. Nah, hukumnya haram
dosa besar. Orang mendatangi dukun mawon lho, mendatangi niku, mendatangi dukun. Dukun niku nggih biasa identik juga dengan sihir ya. Maka sholatnya tidak akan diterima 40 hari 40 malam. Dan diterima Gusti Allah. Kalau kali panjenengan wis sak mangkel-mangkel yang wong. Sak nopo pokoke wis notok pokoke. Empo sampai berlaku seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Jatuh ingin takut kufur. Karena yang dilakukan adalah bersekutu dengan setan. Nggih. Santet. Kami kali kados apa nek ngarani pelet ilmu pelet atau ilmu yang barakna wa kesel-kesel Melet-melet. besok turu telung dina telung bengi ilingan naik ke arah mangan ke arah ngombe nang kamar terus ning kuku ya. Nggih iso ayo setan ora gawe cara. Masya Allah. Akan tetapi jangan khawatir. Napa? Wa mahum dan mereka itu yaitu ahli sihir bidor dina tidak memberi mudarat bihi dengan sihirnya min ahadin kepada seorang pun illa bi'idznillah kecuali dengan izin Allah. Loh ya, mereka tukang-tukang sihir itu tidak akan bisa boten sakit nyantet, boten sakit melet, boten sakit kejahatan dengan sihirnya tanpa izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka sihirnya itu akan nopo istilahnya busuk, istilahnya boten berfungsi, boten enten dampaknya nopo-nopo. Kalau kali panjenengan diajari Allah untuk berlindung kepada Allah atas segala macam kejahatan, termasuk kejahatan sihir. Di antaranya dengan membaca surat Al-Falaq dengan An-Nas. Ditambahi malih kali ayat kursi. Insya Allah akan dijaga Allah dari segala macam kejahatan dan sihir. Nek mboten donga, mboten meminta perlindungan kepada Allah, nggih saged kenging sihir iku mangke. Wa yata'allamu dan mereka mempelajari ma sesuatu yadurruhum yang memberi mudarat kepada mereka sendiri, wala yanfa'uhum dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Belajar ilmu kok ya belajar ilmu sing dampak negatif atau mudaratnya kembali kepada mereka sendiri. Tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mereka. Niku ngoten perjanjiannya dengan setan niku berlaku selamanya biasanya. Sebelum dilepas atau ada semacam perobatan. Tukang-tukang sihir ini ada di
sampean sapa iki sing nanggung. Misale sampean mongkon aku nyantet PI kok. Apa iki sing nanggung dosane? Ngomong ngoten. Lah sing njaluk santetno, ya wis tak tanggungi. Men yo. Nggih. Oh. Karo-karone dosa besar. Dua-duanya. Yo sing ihir, yo sing ihir. Betul enak-enakan. Nah, makanya menjaga emosi diri, menjaga amarah, nafsu, kemurkaan itu sangat penting. Anane wong nyuwun sewu wong berkelahi, anane wong kawura, anane wong dan kapan nih kok carok, ini kan setunggal doa sendiri, tidak bisa menjaga amarah. Ini kok sakit menjaga nafsu amarahnya, gak sampai muring-muring muntah, insya Allah tidak akan terjadi. Makanya penting. Oleh karena itu salah satu di antara kecerdasan itu adalah kecerdasan emosional. Ada 3. Kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. 3 ini kudu ada, harus dimiliki. Cerdas wonge bau pinter, ngitung apa-apa wis cepet, tapi lo muring-muringan. Didik misu, didik banting nopo ya. Ini membuat orang tersebut nanti tidak selamat. Emosinya kurang bisa terjaga. Sami yang berumah tangga ngoten. Kalau kali panjenengan sudah sangat mengetahui ini. Masya Allah. Pokoknya nek sing situk niki muring-muring wis bersama. Sing situk kudu konidor. Ya. Oh, melok-melok. Melok-melok. Nggih, mendel mawon. Ditinggal nyapu-nyapu mawon. Berakhir dari Bu En. Kok sing astri muring-muring wis jalan. Ditinggal nyiram-nyiram. Makani dulu. Betul. Mungkin nek kono gelap. Meneng dhewe ya. 20.000 kata. Lah, nek pun kuning jalan mereda. Tinggal ngopi ya. Kalau tidak ngopi kok. Nggih, mboten apa. Disusul, nang ora diurung-urung. Ya Allah. Melok ngopi ya ngedel. Kalau kali panjenengan diajari oleh Rasul, ya. Menawi muring-muring kok ngadeg niku dikengken lenggah. Ya. Kok pas muring-muring lungguh dikengken berbaring. Ya. Kok ejek berbaring niku lho kok isih kudu muring-muring mawon. Dikengken oh mengkur. Menutup diri nek mengkurup niku. Belum. Dikengken wudu. Ya mantun ngoten kok ejek muring-muring didamel salat. Setelah itu membaca Al-Qur'an. Insya Allah menawi tahapan-tahapan itu dilalui, muring-muring niku lho insya Allah akan turun kadarnya. Sing asale mau mangkel niku derajat atau kualitas muring-muringi pasti akan meredam. Nah, tapi nek dituruti masya Allah, wah niku dawa niku wis parang ngalah mawon ya. Wong ngalah niku belum tentu kalah. Mungkin pada saatnya akan mana sinten sing bener mungkin pasti akan diikuti. Hanya soal menata emosi. Ya Allah. Yang wau setunggali kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual harus dimiliki juga. Itu sebagai
kontrol kita untuk senantiasa berada di koridor yang ditetapkan. Walaqad alimu dan sesungguhnya mereka yang meyakini atau mengetahui laman bahwa barang siapa ishtarahu yang menukarnya dalam kurung kitab Allah, malahu dia adalah baginya. Walaqad alimu sesungguhnya mereka telah meyakini atau mengetahui laman bahwa barang siapa ishtarahu yang menukarnya dalam kurung kitab Allah dengan sihir itu, dengan sihir itu, malahu maka dia adalah baginya fil akhirati di akhirat min qalaqin keuntungan, wala bi'sama syaraubi wala bi'sama dan amatlah jahat perbuatan mereka syaraubihi menjual diri mereka bihi dengan sihir. Wala bi'sama dan amatlah jahat perbuatan mereka syarau menjual bihi dengan sihir anfusahum diri mereka. Lau kanu ya'lamuna, lau seandainya kanu ya'lamuna mereka mengetahui. Jadi apa yang mereka lakukan dengan lebih memilih ilmu sihir daripada Taurat sebagai kitab dari Allah, kitab sucinya, atau kalau kita Al-Quran sebagai kitab suci kita, kok lebih memilih sihir, lebih tertarik pada mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh setan, maka itu adalah sangat amat buruk, sangat amat jahat yang dilakukannya. Maka dan akhirat tidak akan mendapat kebaikan sama sekali, sangat rugi. Kebaikan di dunia dan akhirat yang ada di dalam kitab suci kok ditukar dengan kitab atau ilmu sihir, sangat rugi, menyesal maki dia. Ada yang mau disampaikan tuh, monggo. Misal mau tanya, apa memang ada istilah apa nyancang sukma itu ada, Ustaz? Terus cirinya orang yang diikat itu gimana? Terus bisa lepas nggak? Itu yang mengikat itu istilahnya orang gimana ya? Orang itu cirinya itu kenapa kok sampai dia bisa mengikat sukmanya orang itu? Ya apa maksudnya gitu? Niku tentu antara percaya dengan tidak percaya, dibuktikan secara lahir, secara fisik akan sulit, akan tetapi ada kenyataannya. Lagi bukti lagi ditantang Allah ini bahwa kali sulit, tetapi pada tataran kenyataan bisa terjadi hal itu. Satu hari kalau tak seiling enten tiang niku nazar niku lho boten meninggal
sampai mungkin 3 hari. Nggih. Sampai akan nazakan sakit. Niku sampai 3 hari. Terus akhirnya apa? Akhirnya ada orang yang mengerti ilmu, seperti ilmu paranormal niku lagi menyebutkan sing kurang lebih yang jenengan sampaikan itu tadi. Jadi orang ini sanjangan keluarga ini yang niki nggak ada ilmu ngeten niki nek mboten dielih diturunkan kepada orang lain dipindah lah iki terus ngeten niki ngoten terus akhirnya apa itu mungkin sing niki yo opo nek sing dipindahi niku wau ken nasibe ken saged dilepas nek yang niki kan wong nazak gak kena dijak orang ngoten melepas gak sadar ya misalnya ilmune dilepas ini sakit cuma harus melakukan sadar terus melakukan cara ngoten prosedurnya secara paranormal niku lho niki mboten saged niki nggih dipindahi waktu niku dipindah ngene putune nek putune iki engko wong jane meger-meger wong enom sakit iki nggih dilepas. Tapi nek sing niki wong ambakane mawon koyo ngene gak kena niki gak iso dikon koyo maca-maca doa kan mboten saged. Nah, nggih pun dituruti. Lho masyaallah. Niku diparing Gusti Allah saged meninggal dunia. Dan niku mau akhirnya nggih dipindah nggih putune dan putune niku mau akhirnya nggih saged niku dihilangkan ilmunya entah ilmu nopo istilah ngoten mirip ngoten kejawen nopo niku wau lho tali rogo ta nopo istilah tali nggih amdi semua nggih ngoten nggih niku kula niku pernah mengetahui niku ada kejadian semacam itu. Nek gak dipercaya ya terjadi ya. Itu nek dipercaya terus bagaimana mencerna secara akal sehat. Wong gak apa-apa di tali itu rupane. Ya nyene wong kene barang. Oke. Jadi seperti ini Bu. Nggih. Mau tanya Ustaz, di ayat 102 itu dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Setan-setan ini apakah berwujud atau seperti kita kalau mau berbuat jahat kan dibisikin ya? Misalkan kita marah atau apa itu dibisikin setan ya Ustaz. Nah ini setan ini berwujud kah atau seperti bisikan-bisikan gitu? Dalam beberapa tafsir sing kula rujuk niku mboten dijelasaken. Apakah setannya itu berwujud manusia atau setan itu dalam bentuk yang tidak bisa dilihat mata, akan tetapi mereka bisa berkomunikasi dengan setan tersebut. Berapa yang saya lihat seperti tafsir Al-Wajiz karya Profesor Wahbah Zuhaili, seperti juga ada Buya Hamka tafsir Al-Azhar, dan satu lagi ada tafsir Jalaluddin Asyuyuti. Tidak disebutkan ini berbentuk manusia apa mboten. Akan tetapi berbentuk atau tidak bisa manusia itu berkomunikasi dengan setan. Entah dengan cara seperti apa. Jin itu loh. Setan itu adalah jin yang ingkar. Jadi dulu pernah saya sampaikan ya. Jin itu iblis itu kana minal jinni. Iblis itu adalah termasuk golongan jin, tapi sing kafir. Lah, iblis ini enggak ada anak turun. Ya. Anak turun ini termasuk iblisnya sendiri ini adalah disebut setan.
Jadi setan itu adalah sebutan untuk makhluk ya, yang itu melakukan perbuatan dosa, pelanggaran atas peraturan umum. Nah, agar kalau zaman sekarang itu mungkin memakai media, artinya menggunakan jasad orang, baru mungkin mlebu nang wong komunikasi ambek wong, ambek tukang sihir ngoten. Bisa ngoten kalau kita mau lebih mudah memahaminya, tetapi dengan tanpa jasad pun, kalau memang sebagian manusia itu ingin mempelajari ilmu semacam sihir dan ini bisa berkomunikasi meskipun tanpa ada jinnya itu berwujud manusia. Sakit. Di surat Al-Jin ayat 6 jenengan kagungan juz 29. Kalau itu jinnya tidak berwujud, nek tenggene penjelasan di satu Al-Quran. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sampun surat Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sampun paham itu? Sampun. Nggih. Enten terjemahane mboten? Ada. Nggih, nyuwun tulung diwaos. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Nggih. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia dan tambah sesat. Nggih. Niki penjelasan tentang Al-Quran ini. Ada beberapa orang laki-laki dari masyarakat Arab. Niku nak ngeliwati daerah-daerah tertentu. Niku meminta perlindungan pada jin-jin yang diyakini tinggal di situ. Sing bau reksa lah bahasa wong Jawa niku. Sing jaga. Wah, kula atene nitang nggih. Ngoten. Nggih. Akan tetapi jin-jin yang dimintai tolong itu tidak memberi apapun, justru menambah kesesatan pada diri mereka yang minta tolong itu. Jin mriki jine mboten berwujud. Jine mboten berwujud manusia mboten. Nggih mboten kelihatan. Akan tetapi orang-orang tersebut merasa bisa berkomunikasi dengan yang menunggu tempat tersebut. Ya sama kita kecil dulu kan gitu, kalau ada pohon besar, Bang, amin. Ada pintu semua saja. Kalau lewat kunden. Kalau sing Bapak Desa, kalau yang saya tahu itu adalah di kalangan manusia kata sekolah kali panjenengan, memang beliau itu lebih dahulu tinggal di situ. Yang pertama kali menempati area tersebut, entah itu desa atau dusun, nah itu yang Bapak Desa namanya manusia, bukan jin. Kalau yang kemudian ini sing kula sing bilang. Pundan niku sing mboten kados Pohon-pohon besar. Di situ ada sarean ada makam. Oh. Nggih. Niku sing kula mboten seneng. Nggih. Bisa jadi juga yang babat, bisa juga orang yang di
pertuakan atau orang yang dipandang apa nggih ten mriku sesepuh. Nggih. Tapi yang babat desa niku wau yang menempati pertama kali suatu daerah, tak itu dusun, tak itu desa. Nah itu biasanya gitu. Oh, betul. Cuma seringkali didoakan kalau didoakan. Wah, iku sing bawa. Nggih. Kalau saya ini penasaran gitu Pak, Ustaz, malaikat dan cinta buta tadi Loh, yang kilas tadi kan Nggih. hukum itu bisa jadi penasaran. memiliki hukum di dunia. Nggih. Katanya kan kepalanya di bawah. Nggih. Itu memang sampai sekarang Pak. Nggih, saya tadi salah sebut. Tetap di dalam bentuk malaikat tapi dihukumnya di dunia. Kali di sini jadi Oh, mboten, apa? mboten. Kata ditemon. Ngeten Bu, cinta buta niku ketika malaikat tersebut dalam posisi menjadi manusia. Iya. Nggih, karena diberi nafsu waktunya fajar sampai surup. Nggih, huruf. Nah, itu nanti itu menjadi manusia karena diberi nafsu. Nanti kalau surup, malaikat ini berdoa menggunakan Ismul A'dzam. Ismul A'dzam itu salah satu dari Asmaul Husna yang kalau siapa tahu nama tersebut nek ndonga apa mawon niku wis pasti akan dikabulkan Allah. Namanya Ismul A'dzam. Ismul A'dzam ini juga yang digunakan oleh orang soleh zamannya Nabi Sulaiman ketika memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman dalam jangka waktu min qabli ayyartadda ilaika tafuk, sebelum engkau Sulaiman mengadipkan mata wis waktu ini singgasana niku menggunakan Ismul A'dzam. Jadi Allah itu punya banyak nama ya, nama-nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan bagi Allah asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama itu ya. Nah, itu salah satunya itu nama ada Ismul A'dzam, nama yang Allah yang paling agung. Sing pundi wallahu a'lam. Nah, hanya akan diberitahukan pada orang-orang yang betul-betul diizinkan oleh Allah. Yang kalau orang itu berdoa dengan menggunakan nama itu, terus lah cara bahasa kula kali panjenengan kabulkan. Nah itu orang soleh zamannya Nabi Sulaiman ketika memindahkan singgasana itu adalah berdoa dengan Ismul. Juga ini malaikat. Jadi yang menjelang sore nanti kalau mau malam berdoa menggunakan Ismul terus berubah menjadi malaikat taat lagi. Dan kalau malaikat itu stabil Bu, itu mananya ya. Kalau Nabi, para Rasul menikah sama suwe, naik turun. Kalau kalian panjenengan ya. Agak luput. Agak luput. Ya turun ke dimawon, itu gak balik ya. Ustaz mau tanya tentang magic itu kan percaya tidak percaya. Seperti kasus apa nyancang sukmo itu ya, itu kalau kita pengen istilahnya mudari ya, kan ke paranormal ya. Iya Ustaz, itu boleh apa enggak? Kita kan dosa kalau niku mboten paranormal sing niku Bu. Sing luput sing mboten salah. Oh gitu. Niku nggih orang pinter. Ya. Oh, Nggih. kalau dipertegas Nggih, paranormal yang mana? Nggih. Paranormal itu kan banyak. Oh, Ustaz. nggih, boleh. Kalau ke Yai. Oh, Nggih. Nah, istilahnya ini ngeten. Yang untuk membedakan ya itu bagaimana itu?
ahli hikmah, kiai yang ahli hikmah, kiai sing dalam tanda petik kalau dalam bahasa sederhananya sing iso ngerti dukun-dukun model ngoten niku sing saged tambah-tambani, sing saged ngudari sihir, sing saged apa istilahnya ngoten nggih. Misale ono arep nek pelet terus ditambahi ya. Niku ya sing sebutane nggih ahli hikmah. Paranormal nggih memang lebih cenderung sing rada negatif. Ya begitu ya. Mboten maksudnya yang dukun yang mboten sholat. Kalau sing niku wau sing saya sebutkan niku cara kalau masyarakat menjalankan. Kalau yang dulu itu anak-anak yang bapaknya itu dedek Ponari, larene pun Joko sakniki. Wis sudah kawin. Nggih. kalau minta tombol itu enggak apa-apa. Setahu aku Dulu itu banyak yang menyebutnya itu sudah istimewa. Aduh. Ustaz mau tanya, ini pengalaman saya pribadi, saya kan belum pernah buka usaha. Belum itu sudah dilempari bunga, apa ya kayak minyak wangi, terus saya belajar sendiri, tanya-tanya tentang kalau kita kan pakai rupiah ya. Itu medianya kalau rupiah air kan kita suruh baca surat apa terus nanti disebarkan itu boleh ya Pak Ustaz air ya. Kalau rupiah garam itu bagaimana? Pakai garam? Sami mawon. Boleh ya? Boleh ya. Karena kan soalnya saya juga kaget juga baru buka kok sudah ada bunga di mana-mana di sekitar tempat usaha. Jadi saya juga wah ini mengalami yang ngeri juga. Cuman saya baca ada rupiah air garam boleh ya Pak Ustaz? Kasih Pak. Iku media mawon. Iya. Media mawon. Yang penting apa yang dibaca. Yang baca ayat-ayat tanya bisa berdoanya sih. kepada Allah. Insya Allah itu tidak apa-apa. Tapi nek semua itu tidak dari yang syar'i. Ustaz, kalau ada orang yang pasang susu ya, susu itu kan ada yang kegunaannya, ada yang untuk yang enggak positif ya, ada yang negatif. Tapi ada yang positif kan, ada yang untuk kesehatan ya, yang untuk KB itu kan pasang susu ya bisa ya. Terus kan ada juga yang pasang susu itu tujuannya untuk memikat orang kan ada ya gitu ya. Terus gitu tuh gimana Ustaz hukumnya Islam itu gimana? Wah kayak gitu. Enggak. Iya. Susu 15. KB itu kan ada susu. Yang harus dirinci dulu. Artinya yang memasang itu orangnya bagaimana? Oh gitu. Media yang digunakan itu apakah media syar'i atau bukan? Selain tujuan-tujuan tahu. Iya. Selain tujuan-tujuan. Tujuannya baik, tapi cara atau media yang digunakan tidak baik. Tadi ini buatan saya, tenang saya. Medianya baik, tujuannya tidak baik. Kami bukan saya. Kalau caranya baik, artinya buatan bertentangan dengan syariat Islam. Orangnya yang masang itu adalah misalnya orang yang berpaku pada ajaran syariat. Terus tujuannya itu untuk tujuan yang baik. Misalnya apa? Misalnya untuk kesehatan. Iya. Insya Allah. Ya. Ada memang ya, masya Allah. Niku misalnya apa ya? Gatel tapi momen. Gatel niku sampai saya kelihatan belungi. Saking kayak dikumpul. Di bawah putih-putih akhirnya yang mau, akhirnya ini gini kuat. Terus itu gini Pak Mudin. Irangan susu apa nih mungkin. Terus ya lo alhamdulillah diparingi Pak. Ini ku tahun-tahunan itu. Tahun-tahunan. Nah nek gatel dilu sakuran bulan, ya mungkin bisa dimaklumi. Ini ku tahun-tahunan kan sepujur. Nah, mungkin kita bisa mengkiaskan dengan lingkungan. Tombo wis nanti wis ono iki tok
iki tapi nek secara normal iki dihukumi gak oleh. Itu termasuk najis iki, barang iki najis. Kan waktu nasal iki. Kenapa berobat dengan sesuatu yang najis? Tapi buat neten. Wis apa wis ditanggung sampai hampir putus asa. Nah itu boleh dihukumi darurat. Tapi secukupnya mawon. Mantun misalnya darurat. Yang membolehkan itu adalah kedaruratannya itu. Nah, betul kalian sing sihir ini sampai kapanpun ya tetap boten. Karena itu tadi bersekutu dengan setan. Bahkan bisa kufur dalam tahap tertentu dosa besar. Malih nek adik menghilangkan nyawa orang, wah itu terlalu besar dosanya. Ampun, apa panjenengan ampun? Ustaz mau tanya Nggih. satu Ustaz. Itu juga konteksnya. Ini ada di keluarga saya. Beliau itu selalu mengeluh dan menangis. Dia aku nggak bisa masuk surga. Kenapa nggak bisa masuk surga? Beliau itu muslim soalnya. Ya karena aku nggak Apa kan kira Sampai Bu, mic-nya tuh. mengeluh tidak bisa masuk surga? Iya, nangis terus. Ya. Dia itu selalu mengeluh menangis. Aku nggak bisa masuk surga. Kenapa aku nggak bisa masuk surga? Dengan orang taat, orang sholat. Katanya, iya karena aku nggak menikah dulu. Nggak menikah. Punya Ada kan? belum menikah dan bisa masuk surga. Kan nanti Oke. bakal masuk surga. Iya. Tapi mau masuk surga. Iya. Nggih. Jenengan niki, jenengan semangati mawon. Jenengan kasih motivasi. Nggih, memang baiknya dia menikah. Akan tetapi kalau tidak itu insya Allah bukan menyebabkan beliaunya tidak bisa masuk surga. Karena beliaunya kata jenengan nih taat orangnya, nggih, badannya juga taat. Nggih. Nggih. Memang ada di dalam Quran kalau orang nggak menikah itu nggak masuk surga. Oh, Ada. Bu Arbuni tanya lagi apa? Yo, langsung ketemu. Tanya lagi, apa lagi? Lagi, monggo, tanya lagi. Jangan berkata aja ya Ustaz. Iya. Istilahnya kan maaf saya sendiri yang mengalami Napa? Nyancang yang sukmo. yang Oh, sukma iya. ya. Terus alhamdulillah ternyata sudah kembali. Saya bisa merasakan tenang, nyaman gitu Ustaz. Nggih. Terus selanjutnya apa yang saya lakukan, amalan-amalan apa ya, istilahnya kan orang yang meninggal itu Iya. tahu kalau saya udah sembuh gitu. Maksudnya ada dengan diri saya itu Berbeda. harus baca Amalannya apa? Nggih, sering-sering membaca Al-Qur'an, terutama surat Al-Falaq dengan Anas. Satu lagi ayat kursi. Niku jangan sering Trikul iku membaca ayat itu, kursi. memohon Trikul ya. kepada Allah dari segala macam kejahatan dan sihir. Terus kenapa ya Ustaz, setiap Kamis gitu mesti aja ada yang badan itu terasa kayak gatal, terus gak mesti kadang pukul, kadang hati itu gak enak. Kita ini setiap Kamis setiap Kamis Hari Kamis. iya takutnya masih ada gitu Ustaz. Boten positif thinking mawon. Mungkin jenengan nyuwun sewu lupa sabun atau apa
waktu mandi Persabunan. atau betul maksudnya kira ada yang sesuatu yang masih Itu tadi saya gini, ada kempes. Itu kata saya satu naik. Ya masuk ya. oh nggih saged Kesuwe lah. Mana kemes berjalan. Pensiunnya diganti ya. ya betul-betul terjadi nggih ya nggih positif thinking mawon mungkin kalau ini sing jauh dari ini wow karena jenengan sudah merasa bebas itu harus jenengan yakini wis disyukuri dengan senantiasa memohon pada Allah perlindungan dari kejahatan dan ini. Sama surat itu loh, nggih, zikir pagi dan sore nggih. Ya mesti baca. Terakhir Tumpengan. Aku sampai ki jenenge bulu penasaran malaikat. Kudane malaikat. Terus digolek malaikat. Golek malaikat itu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir bi kitabika basarana wa awlik bihi lisanana wa shrah bihi sudurana wa sta'min bihi badanana bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wal din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.